Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz di pelajaran PPKN, di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, teman-teman mengetahui bagaimana proses Pancasila ditetapkan, Pancasila dirumuskan menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Nah, di kesempatan ini seperti yang Pak disampaikan di kesempatan yang lalu, bahwa teman-teman agar mempelajari halaman 4, yaitu materi tentang B dan C, poin B dan C. Ya, bagi teman-teman yang sudah mempelajari bisa lanjut menyimak materinya. Bagi yang belum, boleh disiapkan bukunya sambil menyimak, sehingga nantinya Pak Aziz bisa menguatkan materi yang teman-teman sudah dibaca di bukunya. Ya, sebelumnya Pak Aziz ucapkan terima kasih yang sudah mengerjakan Google Formnya. Alhamdulillah nilainya luar biasa baik dan lulus KKM semua. Ya, teman-teman yang luar biasa, materi pertemuan kali ini adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu komitmen? Nah, komitmen adalah sebuah ikrar. Ikrar itu apa? Ikrar itu janji. Ya kan? Kalau teman-teman sering memperhatikan saat upacara bendera hari Senin, kan suka dibacakan ikrar pelajar Islam. 1. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ikrar itu janji. Jadi ketika kita akan melaksanakan sesuatu, pasti ada janji di awal. Janji ini akan memudahkan kita, ya, memiliki komitmen. Nah, komitmen, kekuatan, keteguhan hati untuk mencapai tujuan kita. Jadi komitmen adalah janji, ya, yang bisa dipegang, yang bisa menjadi pegangan dalam mencapai sesuatu. Nah, para pendiri bangsa juga sama. Ketika mereka sedang atau akan merumuskan dasar negara Indonesia, mereka punya ikrar, mereka punya janji bahwa dasar negara yang akan kita buat ini akan dirumuskan dengan sebaik-baiknya. Begitu teman-teman. Nah, adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila adalah, nah, ini di sini disampaikan bahwa para pendiri bangsa Indonesia tahu bahwa bangsa Indonesia ini akan dibawa kemana. Nah, sehingga dibuatlah dasar-dasar negaranya. Disepakati ada 5 sila. Nah, teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, namanya Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika ada orang yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, berarti dia tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa, ya, manusia Indonesia harus memiliki kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang adil dan rasa kemanusiaan yang beradab. Nah, kemudian manusia Indonesia juga harus memiliki rasa persatuan Indonesia, nah, dan sebagainya sampai dengan sila ke-5. Nah, saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nah, kalau dulu zaman penjajahan, ya, Soekarno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Ahmad Yani dan sebagainya, mereka berjuang dengan segenap tenaga, kekuatan melawan, ya, penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi komitmen yang terjadi saat ini berbeda, teman-teman. Karena negara kita sudah merdeka, tidak mungkin lagi kita berperang karena sudah tidak dijajah secara fisik. Sehingga perjuangannya yaitu dengan memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nah, dimajukan kehidupannya apa saja? Pendidikannya, ekonominya, hukumnya, politiknya, semua dimajukan. Nah, generasi muda perlu menyadari, kita harus sadar nih, potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Nah, kita harus sadar, kalau diri kita pelajar, maka kita harus belajar dengan baik. Kita harus semangat dalam belajar, kita harus tekun dalam belajar. Nah, karena itulah potensi kita, itulah kemampuan kita yang kita bisa berikan kepada negara. Kalau kita melakukan itu, berarti kita punya komitmen. Nah, itu tadi, komitmen, ya, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dilaksanakan, itu komitmen, dilakukan secara terus-menerus, itu namanya komitmen, ya. Jadi kita harus sadar potensi diri kita apa, lakukan dengan sebaik-baiknya.
Pak, saya jago main bola, ya. Ya ikut les bola, ikut sekolah sepak bola tuh, SSB. Nah, jadilah pemain bola yang bisa mengharumkan nama bangsa. Ya, Pak, saya suka penelitian di bidang tanaman. Nah, lakukanlah penelitian dengan sebaik-baiknya supaya hasil penelitian kita bisa digunakan untuk kemajuan bangsa, gitu. Jadi, sadari dulu potensi diri kita dan nanti akan terlihat tanggung jawabnya apa. Ya, Pak Aziz sebagai guru, maka potensi Pak Aziz, tanggung jawab Pak Aziz adalah memajukan pendidikan Indonesia. Nah, itu jadi kita harus tahu potensi diri kita terlebih dahulu. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana semangatnya para pendiri bangsa dalam memerdekakan bangsa Indonesia, ya kita diharapkan mampu nih punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Apa sih kedua hal ini? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Ya, kata kuncinya cinta tanah air. Ya, nasionalisme, cinta tanah air. Nah, ini gambarnya 100% Indonesia, 100% love Indonesia gitu ya. Bisa dengan mencintai produk dalam negeri, ya, mengurangi konsumsi produk impor atau yang dari luar negeri dan sebagainya. Nah, patriotisme apakah sama dengan nasionalisme? Nah, ini adalah cinta tanah air atau sikap seorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Kalau nasionalisme adalah rasanya, rasa cinta adanya di hati, ya. Kalau patriotisme itu bentuk sikapnya, bisa dengan mengorbankan diri bagi bangsanya. Pak, saya ingin jadi anggota tentara. Pak, saya ingin jadi anggota Polri. Nah, lewat jalur-jalur seperti itu kita bisa berjuang, berkorban. Pak, sekarang kan pandemi, Pak. Saya ingin menjadi dokter spesialis paru-paru, spesialis penyakit dalam, agar nanti ketika saya dewasa, saya bisa meneliti tentang segala jenis virus beserta vaksinnya. Wah, itu luar biasa. Itu kan pengorbanan kita bagi bangsa kita. Nah, pasti teman-teman juga senang ketika teman-teman berhasil menyembuhkan banyak korban, ya, yang terjangkit virus COVID-19 ini, gitu. Jadi dari berbagai bidang, Pak, saya ingin ngajar, silakan. Pak, saya ingin jadi dokter, silakan. Ingin jadi pilot, silakan majukan. Ingin membuat pesawat seperti Presiden Habibie, silakan. Nah, itu adalah jalur-jalur yang bisa teman-teman tempuh sebagai wujud rasa patriotisme, patriot, ya, rela berkorban. Ya, Pak Jis kira itu teman-teman, sangat singkat memang poin B dan C ini, ya. Silakan teman-teman setelah ini mengerjakan formnya seperti biasa. Insya Allah Pak Jis yakin nilainya akan bagus, karena materi B dan C ini di buku juga hanya 1 halaman, tapi Pak Jis coba jabarkan di sini lebih banyak, ya. Nanti akan Pak Jis berikan Google Formnya.